Sahabat mancing, di depan saya sudah ada reel yang sangat favorit dan dambaan dari banyak angler ini. Ini adalah reel dari miliknya Shimano Stradic yang ini seri SW 5000 XG. Oke, ini reel diberikan kepada saya karena harus diservis mengalami stuck karena sempat terjebur ke laut. Jadi kita akan lihat bagaimana kondisinya. Baik, untuk handle seperti ini sudah menggunakan power handle pasti, dan menggunakan knob. Bagian ini adalah plastik dan ini rubber. Oke, ini handlenya seperti ini, dan di handle sendiri ini sudah ada, ya, di handlenya sendiri ini sudah ada ball bearing bagian sininya, bagian handle, untuk memperlancar putaran daripada handle saat digulung. Ini dia, cukup korosi. Kemudian handle saya akan coba untuk bongkar. Coba langsung saja buka. Jadi untuk handlenya ini bisa diganti knobnya. Oke, handlenya seperti ini. Kemudian kita akan bahas yang lain. Kita cek dulu spoolnya. Kalau yang namanya seputar sudah pasti dia ada hasil, dan kita lihat sistem daripada drag knob dan juga sistem dragnya. Oke, ini sudah berisi seal pasti, ya, berembel-embel SW, dan ini harusnya memang benar-benar isi untuk menjaga bagian drag washer. Kemudian untuk bagian drag washernya, untuk penguncinya seperti ini, berbentuk berbeda dengan bentuk biasanya. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan coba lihat bagian drag washernya yang unik menurut saya di Stradic, Shimano Stradic ini. Ya, ini penutupnya, dan drag washernya sudah menggunakan carbon tape yang kecil, ya, menurut saya. Ya, seperti ini modelnya, memang Stradic seperti ini. Kemudian kita akan lihat ada semacam bagian rumahnya. Ini key washernya. Kemudian bagian ada semacam rumahnya di bawahnya. Lalu yang berikutnya ada drag washer lagi dengan bentuk yang lebih besar. Oke, ya, jadi ini beda. Oke, ini diameternya berbeda nih sobat mancing. Jadi di bagian bawah, bagian atas, jadi harus berhati-hati ini. Oke, kemasannya. Lalu kemudian spoolnya ya seperti ini. Pasti kualitasnya sudah luar biasa. Model clicker sederhana seperti ini, tapi akan cukup nyaring. Ini dia. Kemudian kita akan coba cek bagian ini. Ini ada banyak washer ini di bagian clicker, di atas clicker. Ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita tidak bisa langsung membuka ini clickernya ini, jadi kita harus menggunakan
obeng L ya di sini, kecil sekali. Oke, ini dia. Jadi jangan sampai hilang. Spare partnya sangat sulit dan sangat kecil. Ya, ini tidak ada L-nya, jadi saya gunakan obeng bintang seperti ini. Oke, sesudah kita membuka penguncinya, kita bisa buka model crackernya seperti ini. Ini dia ada semacam pengancingannya di sini. Oke. Kemudian ini ada juga bagian ini pengunci bagian bawah. Kemudian kita buka bagian rotornya. Di bagian rotor ini yang saya suka adalah ini ada penutup yang menurut saya sangat bagus ya. Selain mengunci, dia juga menutup ya bagian ini yang biasanya cepat sekali korosi bagian-bagian ini, apalagi bagian baut umur yang ini. Baik, setelah kita buka, ini ternyata masih ada seal lagi. Ya, seperti ini sealnya. Kemudian baru kita buka bagian rotornya. Oke, bukanya ke arah yang seperti reel pada umumnya. Oke. Wah, ini keras karena sudah lama terendam nih sobat mancing. Tekan di sini. Ya, ini mengandung garam banyak sekali. Ups, ini dia kondisi daripada reel Shimano Stradic SW yang terendam ataupun pernah tercebur di laut ya, terendam di laut dan ditemukan kembali. Baik, ini dia untuk rotor seperti ini, rigid pasti, keras. Oke, untuk bagian bayi armnya masih oke ini. Kemudian saya akan coba untuk membongkar dulu. Menggunakan obeng star ya. Oke. Kita lihat dulu bagian line rulernya seperti apa. Setelah tercebur, kita lihat, ups, ini dia. Ya, saya rasa masih bisa digunakan ini. Hanya saja bagian dalamnya kita cek. Ini bagian penguncinya sudah berkarat seperti ini. Lalu kemudian ada bagian yang lain di sini. Ini yang sudah termakan korosi karena terendam lama. Tenggelam ini reel sobat mancing. Butuh perawatan ekstra. Nanti saya rendam dulu ini sobat mancing agar bisa saya keluarkan dalamnya. Ya, itu bagian line rulernya. Kemudian bagian driver kicknya kita akan coba cek.
ada bagian yang hati-hati tidak boleh hilang, bagian ringnya. Jadi saya cukup berhati-hati untuk reel ini karena banyak sekali baut yang berbeda ukurannya. Ini berbeda, ini berbeda, ini juga berbeda. Oke, ini bagian reel spring guide-nya. Oke, untuk reel yang pernah tercebur, oke, perhatikan di sini, ini beda ini. Saya harus mengganti lagi. Untuk reel yang pernah tercebur ini saya rasa patut dikatakan sebagai reel saltwater karena di beberapa bagian itu masih terlihat bagus sih dan bisa digunakan setelah sekian lama terendam ini. Oke, seperti ini, coba perhatikan, ini masih layak untuk digunakan. Ini ya, baik, spring guide-nya seperti ini. Ini di bawahnya ada penahan juga. Kemudian bagian clip levernya, seperti ini. Dan ini dia, beda lagi. Jadi saya harus bongkar, benar-benar bongkar total ini reel. Karena memang benar-benar terendam cukup lama di laut ya. Kita perhatikan di sini. Assembly-nya nanti saya harus bersihkan, dan ini adalah bagian rotornya. Oke, rigid sekali. Oke, dan kemudian baru kita akan membahas bagian yang lain. Ini adalah bagian yang sangat rentan rusak ketika direndam. Yap, ini penutup daripada one way atau anti reverse seperti ini, bagian anti reverse assembly-nya keseluruhannya seperti ini. Lalu kita akan lihat ini ya, karena terendam pasti perhatikan di sini bautnya ini beda lagi nih sobat mancing. Saya harus mengganti berkali-kali mata obengnya ini. Oke, seperti ini. Nah, ini dia. Yap, kita taruh saja dulu. Dan tentu saja dalam kondisi yang luar biasa berkarat. Ini dia bagian one way-nya yang memang terpisah ya. Perhatikan di sini one way yang harus nanti kita bongkar ya, bisa dibongkar. Perhatikan di sini ya, ini sudah benar-benar berkarat. Perhatikan ya sobat mancing, nanti kita rendam di cairan anti karat pastinya. Oke, seperti ini keadaannya. Kemudian ini ada seal bagian ini, yep, di bawah dari one way. Lalu kemudian untuk bearing saya acungi jempol dengan yang keadaan yang sudah benar-benar terendam air, masih saya rasa masih layak ini. Tapi kita nanti cek lagi. Kita bongkar dulu bagian bodi sama mancing. Kali-kali harus mengganti mata obengnya ini. Oke, yang tepat. Jadi untuk obeng sobat mancing bisa cek juga di link deskripsi ya, obeng yang saya gunakan. Oke,
bautnya. Dan ini juga berbeda, kali-kali harus ganti. Kecil. Jadi dengan baut yang berbeda ini juga bagus ya. Jadi kita tahu di mana posisinya. Mungkin alasannya bakal seperti itu. Jadi saya taruh saja di tempatnya. Ini adalah pengalaman saya membongkar Stradic. Jadi harus berhati-hati. Kita ganti lagi lubangnya. Nah, ini yang saya suka, artinya ini nanti pasti ada semacam untuk slidernya itu biasanya menggunakan gigi cacing ya, atau worm shaft. Kita coba saja lihat. Saya rasakan seperti itu. Oke, kita bongkar semua, dan saya penasaran juga melihat dalaman daripada reel satu ini. Ini beda lagi bautnya. Nah, ini dia. Kondisinya luar biasa. Ini bagian ini bearingnya sudah hancur sobat mancing karena terendam di laut dengan waktu yang cukup lama. Ini worm shaftnya, bagian slidernya. Oke, seperti ini keadaannya. Kita akan nanti coba untuk reparasi ataupun coba untuk mengganti bagian-bagian yang rusak. Oke, ini dia. Ini untuk bagian ball bearingnya yang hancur ini maksudnya. Untuk bagian yang lain, ini main gearnya dan juga ball bearing yang ada di sini. Saya acungi jempol memang. Ini memang masih bagus, menggunakan kualitas yang bagus. Ya maklumlah, reel yang cukup mahal untuk beberapa kalangan, termasuk saya juga. Kemudian bagian slidernya seperti ini. Oke, kita coba bongkar satu persatu. Ini kita harus buka dulu bagian ini, tuas untuk slidernya, pengunci slider. Oke ya, ini atau reel untuk slidernya. Oke, ini setelah dibuka, hati-hati, ini juga ada penguncinya, jangan sampai hilang. Ini karet kecil. Nah, kemudian yang berikutnya baru kita bisa angkat ini ya. Kemudian kita buka bagian ini. Jadi kondisi dari slider ini sudah sangat parah. Jadi mungkin kelemahan dari Stradic ini ada pada bagian slidernya yang sudah aus atau cepat aus ini terkena. Tapi wajar ya, karena memang kondisinya juga dia terendam air cukup lama soal mancing. Jadi mau nggak mau ya harus kita bersihkan secara keseluruhan nantinya.
semoga saja bisa saya keras sekali, jadi mungkin akan lebih baik jika saya semprot dengan bahan anti korosi nantinya. Baik sobat mancing, kasihan sekali sebenarnya dengan reel satu ini yang saya bisa katakan karena kelalaian dan tercebur dan akhirnya menjadi seperti ini. Tapi secara keseluruhan dengan reel yang terendam air ataupun tenggelam ya di laut dengan waktu yang cukup lama, ini masih ada hampir 80% masih bisa kita selamatkan. Itu masih sangat bagus. Jadi embel-embel SW-nya saya rasa ya cukuplah untuk di Shimano Stradic ini, meskipun banyak yang harus kita perbaiki. Kemudian kalau dari review dari keseluruhan untuk Shimano Stradic ini ya keunggulannya ada pada bahan-bahannya, seperti hanya pada drive gear ya. Ini dari miliknya Drive Gear Hagane, dinamakan seperti itu dari Shimano. Kemudian ya meskipun ini rusak ya karena ini dipaksa dan terbentur ya, meskipun memang kualitasnya bagus, tapi kalau dipaksa dalam keadaan atau situasi yang harusnya tidak dipaksa ya udah ini terkena ball bearing ini sobat mancing. Nah kemudian untuk keunggulan yang lain tentu saja mekanisme yang ada seperti ini membuat lebih kokoh ya, karena ada worm sub yang mengendalikan slider. Dan juga bahan-bahan yang lainnya ada ini anti reverse atau one way yang cukup kuat dengan model seperti ini, dengan roller bearing yang panjang dan besar seperti ini. Baik, yang pasti kalau untuk kualitas selama dia digunakan dengan baik, saya rasa reel ini memang patut menjadi pilihan untuk kita mancing di laut. Tapi dengan kondisi seperti ini ya tentu saja kita harus membersihkan dan juga memperbaiki dan mengganti beberapa partnya. Baik sobat mancing, itu saja yang bisa saya review. Untuk kelanjutan dari video ini, bagaimana saya membersihkan, silahkan cek di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi.